Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal hadaya. Astaghfirullah ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'a syani wa daraji adba dayyaji رد العالم يا أهل الجود والكرم يا أهل الجود والكرم حرام الإحسان والحسن نحن من قوم به سكنوا وبه من خوفهم آمنوا وبه بهم آمنوا أستغفر الله أستغفر الله من الخطايا رب البرايا أستغفر من اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والاستفاء والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على ابتغاء مرضات الله وثوابه وقربه بهذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم ثم إلى روح المرحومين كلهم في هذا المسجد المخلصين. اغفر لنا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم بسر الأسرار. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
اغفر لنا ولوالدينا آمين. ثم قال مؤلف تعالى به ونفع به وعلومه في دارين آمين آمين يا رب العالمين. خصوصا الشهيد الهاشمي من كتاب المختار الحديث النبوية والحكومية. اللهم زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا ودعاء مستجابا ورزقا حلالا طيبا كثيرا مباركا بسر الأسرار. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بالعالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'du, yang mulia Bapak dan Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Mukhlisin, wabil khusus yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Ketua DKM beserta jajaran pengurus yang lainnya, juga para kesepuhan, para pinisepuh, para hujjat wal hujjah, wabil khusus guru kita Al-Mukarram Ustaz Ali yang berkenan hadir pada minggu hari ini. Kita doakan beliau sehat walafiat, senantiasa berkah dalam hidupnya. Mengatur acara Bapak RW, Bapak RT semuanya, alhamdulillah juga dari Majlis Jarun Salawat hadir. Yang hadir semuanya mudah-mudahan, yang mohon maaf tidak saya tata namanya, insyaallah kita semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin saudara jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari saja kita lanjutkan kajian kita dengan hadis-hadis yang disampaikan baginda Rasul, yang merupakan hadis-hadis menjadi hujjah buat kita, menjadi pegangan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan, apa yang kita jalankan, baik kategori yang disunahkan oleh Nabi dan juga perintah yang memang sudah diperintahkan oleh Allah, senantiasa kita dalam hidup selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abil Abbas Sahl bin Sa'din Sa'idi radhiyallahu anhu qala Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah dullani ala amali idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Faqala idhad fid dunya yuhibbuka Allah wajhad fi ma indan nas yuhibbukan nas. Rawahu Ibnu Majah. Summa qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Rawahul Muslim. Subhaqala Nabi sallallahu alaihi wasallam
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahasadu wa la tadajasu wa la tabaghadu wa la tadabbaru wa la bai'i ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwanan al muslimu akhul muslim la yazlimuhu wa la yakhzulhu wa la yakzibuhu wa la yahkiruhu at-taqwa hahuna wa yusiru ila sadrihi salasa marratin biyahsibu imri'in minas sarri ay yahkira akhul muslim kullu muslimin 'alal muslim haram dam'uhu wa maluhu wa irzuhu rawahu Muslim. Shadaqallahul azim. Ada beberapa hadis yang kita akan pelajari pada pagi hari ini dikaitkan dengan tentang bagaimana kita sebagai hamba Allah dan umatnya Rasul agar menjadi orang-orang yang menjadi pilihan. Hadis yang selanjutnya dari Ibnu Majah dari Abi Abbas Sahlin bin Sa'dil Khudri radhiyallahu anhu, semoga Allah ridha kepadanya, berkata, jaa datang rajulun seorang laki-laki ila kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqal lantas berkata itu laki-laki, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani tunjukkan kepadaku ya ala amalin atas perbuatan idza amiltuhu apabila aku mengerjakan perbuatan itu ahabbani Allah maka aku akan dicintai oleh Allah wa ahabbani nas dan aku pun akan dicintai oleh manusia. Faqala maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, izhad fid dunya yuhibbukallah. Tinggalkan, izhad itu tinggalkan atau berangkat atau juhud fid dunya ya dengan apa yang ada di dunia, yuhibbukallah maka Allah akan cinta kepadamu. Wajhad fima indan nas dan juga tinggalkan apa yang tidak disenangi oleh manusia, yuhibbukan nas maka kalian akan dicintakan. Bagaimana minta ditunjukkan amal yang ketika aku mengerjakan amal itu aku dicintai oleh Allah. Ya, siapapun kita manusianya pasti ketika hidup kita ingin mendapat ridha Allah, mendapat kasih sayang Allah ya, karena pernah saya sampaikan belum tentu menjamin sholat kita, puasa kita, haji kita, zakat kita dan sebagainya itu bisa menyebabkan kita masuk surga kecuali dengan izin Allah dan hidayah Allah. Nah, laki-laki ini minta ditunjukkan bagaimana amalan itu bisa aku lakukan dan amalan itu bisa pertama aku ahabbani Allah dicintai oleh Allah, wahabbani nas dan aku pun dicintai oleh manusia. Faqala maka Nabi bersabda, ijhad fid dunya yuhibbukallah. Tinggalkan sebagian kesibukan dunia untuk apa? Untuk hijrah kepada Allah. Artinya kita tidak boleh mengutamakan dunia sehingga kita lupa kepada Allah. Ya, nah ini penting nih. Jadi izhad bisa dikategorikan zuhud. Zuhud itu tidak menganggap dunia itu semuanya, setulusnya, tapi dunia hanya sebagian saja. Ya, walaupun kita bergelimang harta, jabatan dan sebagainya, ketika di dunia kita punya sifat juhud. Ya, jadi
kita nggak memprioritaskan dunia itu, bahwa dengan dunia kita selamat di hadapan Allah, bisa. Tapi sebagian harta yang kita miliki dengan juhud itu kita gunakan tuh, ya. Nah, jadi kalau ingin cintai oleh Allah, kata Nabi, izhad fid dunya, punya sifat juhud, punya sifat tidak memprioritaskan dunia mulu gitu. Karena kita ada kewajiban ibadah. Nah, ini peringatan nih, ya. Alhamdulillah kalau kita yang hadir mah insya Allah, ya, tidak pernah meninggalkan kewajiban kita, terutama kewajiban yang fardu ain, ya, terutama kewajiban yang memang sudah menjadi fitrah kita dan perintah Allah, yaitu sholat 5 waktu. Itu aja dulu dah, ya. Kadang-kadang kan kita disibukkan oleh kerjaan kita, sehingga sholat ini kadang-kadang kita ya, mengabaikan, sering kita abaikan, sering kita menunda-nunda waktu sholat. Ini gambaran yang pertama. Jadi izhad, ya, karena juhud, kita meninggalkan apa yang menjadi kebanggaan kita di dunia. Yuhibbukallah, insya Allah Allah akan cinta kepada kita, ya. Karena memang sifat juhudnya kita berat, Pak, belum kita milikin, ya, belum sampai kita sifat juhud. Kadang-kadang kita kalau untuk berjuang di jalan Allah masih maju mundur, ya, masih bertanyaan besar, ya. Nggak usah jauh-jauh dah, ketika kita ngantongin duit, sebelah kanan ada 10.000, sebelah kiri 50.000, ya. Ketika kita mau beramal, pilih yang mana kita kira-kira? Alhamdulillah, ya. Pengusaha beda, ya. Ya, kadang-kadang begitu, kita belah kanan 10.000, sebelah kiri 5.000, kita milihnya kan begitu, ya. Nah, ini kita diingatkan oleh seorang laki-laki ini dari Arab Urdu, ya. Jadi digambarkan dari min Arabil Urdu, dari laki-laki itu dari Arab Urdu, ya. Arab itu orang perdalaman, ya. Nah, datang nih, jadi ingin nanyakan tadi amal yang bisa aku cintai. Jadi pertama, izhad fid dunia, tinggalkan kesibukan dunia, kita lari kepada Allah. Tapi bukan berarti kita tidak mementingkan dunia, tidak. Karena di dalam ilmu tasawuf ada kalimat juhud itu, kalimat yang minimal kita antara dunia wal akhirah, kita lebih banyak mementingkan akhirat. Karena Allah menyatakan wabtagi fi ma ataqallahu darul akhirah. Jadi carilah wabtagi fi ma ataqallahu darul akhirah. Yang pertama Allah sebut adalah kehidupan akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan kamu tinggalkan nasibmu di dunia. Jadi konsep ayat itu yang pertama Allah perintahkan akhirat dulu, ya. Nah, jadi kalau kita bahasa mengambil Al-Quran, berarti Allah sudah memerintahkan kita untuk lebih mengutamakan kehidupan akhirat. Tapi kita pun tidak boleh meninggalkan kehidupan dunia, nasib kita. Nah, jadi harus imbang. Nah, kita ingin dicintai oleh Allah, minimal apa yang kita miliki, apa yang kita punya, ya kita serahkan kepada Allah, ya. Jadi itu yang menjadi jawaban Rasul yang pertama kepada seorang laki-laki ini. Yang kedua, wajhad fima indan nas, wajhad, dan juga tinggalkan apa yang tidak disenangi indan nas oleh setiap manusia. Apa kira-kira tuh yang manusia enggak senengin, yang kebanyakan kita manusia enggak senengin perbuatan-perbuatan apa? Nah, itu kita harus tinggalin, ya. Agar kita yuhibbukan nas, maka kita akan disenangi oleh manusia. Nah, kita punya prinsip begini, Pak. Ketika kita hidup, mohon maaf, ketika kita lahir, semua manusia gembira. Benar gak kira-kira? Ini kan filosofis nih. Ketika saya semuanya lahir, pasti emak, encing, ponakan, ya, semua pada gembira. Nah, ini kan filosofis nih. Ketika kita lahir, orang gembira. Nah, kita pengen ketika kita kembali kepada Allah,
orang itu sebaliknya. Ya, bukan di saat lahir, tapi orang semua menangis. Berarti apa? Kehilangan. Nah, itu yang harus kita cari itu. Turut cacat ketika hidup, bagaimana kita niatin nih bahwa nanti kita mati, orang merasa kehilangan kita. Bukan sebaliknya, orang kita meninggal, orang semua nabud rumben, girang. Alhamdulillah, Ustadz Patah mati. Ya, ayam gua aman, sepeda motor gua aman, kotak masjid aman, ya kan, sendal gak ada yang hilang, aman. Kita nggak mau begitu, Pak. Justru ketika kita meninggal, orang merasa, ya Allah, Ustadz Ali meninggal, ya Allah, ilmu diambil oleh Allah, ya, kehilangan kita, ya. Pokoknya kita berharap nih. Jadi kita ketika ingin dicintai oleh atau disayangi oleh manusia, digandrungi oleh manusia, apa yang kebanyakan di komunitas manusia itu yang tidak disenangi, kita tinggalin. Ya, pokoknya perangai-perangai yang kurang bagus dah, ya. Ya itu paham sendiri dah. Nah ini ingatan Rasul nih. Ya, jadi kalau kita ingin mendapat kemuliaan dari Allah, dicintai oleh Allah, dan juga ingin banyak relasi, banyak teman, banyak kawan, ya, apalagi bahasanya ijhad, ya, apa namanya, fima indah, disenangi oleh manusia, itu tinggalkan apa yang tidak disenangi oleh itu manusia. Itu pertama. Yang kedua, ketika kita ingin dimuliakan oleh manusia, kita pun kudu memuliakan manusia. Ya, karena kalimat hablum minallah wa hablum minan nas. Jadi konsepnya ini konsep ingatan Nabi kepada kita bahwa kita ini makhluk John Voliteken, makhluk sosial yang butuh oleh manusia yang lain. Ya, jadi kita nggak boleh hidup egois, hidup nafsi-nafsi, ya. Nah, kita harus ada saling. Nah, makanya ketika kita bermuamalah, berkomunikasi, berhubungan, ya minimal kita apa yang ada di masyarakat, kita tidak boleh melakukan hal-hal yang di luar koridor. Artinya kita ingin mendapat kemuliaan, ya, ingin mendapat apa namanya yang dicintai oleh manusia. Begitu Pak, ya Bu. Jadi dua jawaban Nabi ini untuk seorang laki-laki yang datang kepada Nabi kita Muhammad SAW ini menjadi hujah pelajaran, ya. Jadi kalau kita ingin dicintai Allah, Allah yang memberikan rezeki yang minimal sebisanya kita, semampunya kita derma baktikan harta, rezeki dan semuanya itu untuk kehidupan kita akhirat. Ya. Jadi kita menjadi orang-orang yang juhud, yang punya ngerem dengan kenikmatan dunia. Ya, kadang-kadang kita kan ada orang, mohon maaf, yang kadang-kadang dunia dianggapnya segala-galanya. Ya. Anggap dunia orang bisa dibeli, anggap dunia dengan materi orang tunduk, ya. Enggak juga Pak Bu, ya. Jadi minimal tadi itu kita jangan merasa kita orang besar, kita orang orang yang mampu, ya. Tapi di manusia nggak bisa begitu, ya. Nah, kita ingin juga dimuliakan oleh manusia. Nah, kita makanya saling menghormati, saling menghargai, ya. Kalau bahasa di dalam keberagaman agama adalah toleransi, ya, saling menghargai, saling menyayangi. Nah, ini hadirin saudara, jadi hadisnya saya ulangi, ingin kita dimuliakan oleh Allah dan manusia, pertama kita serahkan hidup kita ini untuk Allah, sebagaimana di dalam surat Al-A'raf ketika kita takbiratul ihram. Ya, kita ucapin apa tuh? Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita kan ngucapin itu tuh, ya. Sehari, ya, 5 waktu kita ngucapin tuh. Ya, aku mengatakan bahwa Qul inna, sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku lillahi rabbil
alamin, untuk Allah Tuhan semesta alam. Itu kan ikrar kita tuh, baiat kita, ya. Nah, kita berusaha ya Bapak Ibu, saya juga mengajak kita berusaha agar ketika nanti kita kembali kepada Allah tadi itu kita dicintai oleh manusia. Dengan apa? Dengan amalan kita, ya. Dengan apa yang kita lakukan, dengan apa yang kita bisa laksanakan, sehingga orang ketika kita kembali kepada Allah tadi kita merasa orang yang merasa kehilangan kita. Bukan sebaliknya, orang merasa senang ya dengan tidak adanya kita, tepuk tangan ya, nyumpahin bahkan nauzubillahi min dzalik. Nah, kita pengen filsafat tadi, orang lahir, kita lahir orang senang, ketika kita meninggal orang semua sedih, merasa kehilangan ya. Masjid nggak ada yang imamin, imam meninggal kita sedih ya Pak. Kadang mencari imam ini susah, mencari untuk mengurus masjid ulama susah. Kalau bupati sekarang presidennya udah digendeng-gendeng kan buat 2029, padahal Prabowo baru berapa bulan ya, buat 2009 udah gede-gede tuh KDM sama Anies ya kan, macem-macem lah ya. Tapi kalau buat orang yang ibadah, buat imam, buat ulama, buat ustadz, nyetaknya susah ya, kadang mundur maju. Tapi kalau buat ya tadi tuh ya, yang lainnya kadang sudah lebih dulu. Ini Bapak hadirin saudara ya, yang disampaikan oleh Ibnu Abbas ya, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Selanjutnya qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sami'tu, kami mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, man ra'a, siapa orang melihat minkum dari kalian munkaran, kemunkaran, fal yughayyiruhu, maka rubahlah olehnya, biyadihi, dengan tangan, fa illam yastati, apabila tidak mampu, fa bilisanihi, maka dengan lisan, fa illam yastati fa biqalbihi, kalau tidak mampu dengan lisan tadi, fa biqalbihi, dengan hati. Wadzalika, yang demikian itu ad'aful iman, ad'aful serendah-rendahnya al-iman, iman. Rawahu Muslim. Nah, ini hadis sudah populer nih, sudah masyhur. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari siapa? Dari Abi Sa'id Al-Khudri. Ya. Bukan Abi Hurairah, tapi Sa'id Al-Khudri. Qala, berkata, sami'tu, kami mendengar Rasulullah SAW bersabda, man ro'a, siapa orang yang melihat minkum munkaran, dari kalian kemunkaran, fal yughayyiru biyadihi, rubah dengan tangan. Nah, ini ajakan Nabi, ingatan Nabi, dakwah itu bukan cuma buat para ustadz, kiai, ulama ya, tapi semua kita. Ya, kalau kita melihat kemunkaran ya, makanya di dalam Al-Qur'an Allah menyatakan kuntum khairu ummah, kita ini sebaik-baiknya umat, ta'muruna bil ma'ruf, yang mengajak kepada kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah kepada kemunkaran. Nah, hadisnya kata Nabi, kau melihat kemunkaran, siapapun kita melihat kemunkaran, fal yughayyiru, maka rubahlah kemungkaran itu biyadi. Pertama ada teknisnya, dengan tangan. Maksudnya ketika kita lihat kemunkaran, kita mampu sebagai aparat, sebagai pejabat yang paling dekat di kita lah, RT lah gitu ya. Kenal lagi tuh ya, RT, RW, lihat kemunkaran, kalau berani rubah dengan tangan. Ya, maksudnya gimana? Ketegasan. Karena Nabi dakwah itu walaupun lembut tapi kadang tegas. Ya, berani. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat kemunkaran dimanapun, kalau kita berani kita samperin. Contoh, mohon maaf, misalkan di satu pos kamling lagi pada, mohon maaf, pada main kartu, main judi, atau dia lagi pada mabuk minum gitu ya. Nah, kita berani datang, singkir-singkirin tuh. Ya, cuma emang ini berat Pak, berat. Ya, kadang di Indonesia ada kelompok yang membubarkan kemunkaran, kadang-kadang dicibir, kadang-kadang dijelek-jelekin, ya. Padahal kalau kita lihat kemunkaran Pak di mana-mana,
kemungkaran sekarang jadi contonan kan begitu. Nah, kalau kita melihat siapapun kita nih orangnya, nggak pandang siapa dia, ketika lihat kemungkaran kita mampu dengan tangan kita ubah. Ya, contoh RT dah sini dah, RT bro ya, ngelihat tetangganya tahu tuh rumah itu dibuat main judi itu, ya, tiap malam tuh pokoknya judi di situ berkeliaran. Nah, sebagai aparat dia berani, dia obrak-abrik tuh kalau berani, ya. Ini tawaran Nabi nih yang bagus nih. Dengan tangan kita berjuang, dengan kemampuan, dengan apa yang kita milikin. Ya, jangan sebaliknya kita ngelihat kemungkaran cicing baik, diem aja. Ya, minimal tadi satu, yang pertama kata Nabi. Yang kedua, fa'ilam yastati, apabila kalian tidak mampu babilisani, dengan lisan kita sampein, ngomongin, ya. Ini cara dakwah nih, sampein, ngomongin. Ya, misalkan datang ke sesuatu tempat, bang, neng, nggak boleh begini nih ya. Nah, lepas daripada itu, udah tanggung jawab mereka. Sama ketika kita mengajak ya teman kita, ayo kita membuat kebaikan, kita membuat ya nggak yang paling gampang, ayolah kita melaksanakan ibadah sholat berjamaah. Ya, kalau memang itu udah dilaksanakan, alhamdulillah. Mereka nggak melaksanakan, kita bebas tugas. Makanya kalau bahasa rukun dakwah itu ya fardu kifayah. Kalau sudah ada orang yang melaksanakan berarti gugur. Tapi kalau nggak ada yang melaksanakan berarti semua dosa. Seperti apa? Pelaksanaan ibadah orang menyelenggarakan penyelenggaraan jenazah. Kalau nggak ada yang melaksanakan mandiin, bungkus, nyolatin, dosa semua kita, Pak. Ya. Nah, ini salah satu nih. Nah, kalau kita lihat kemungkaran nggak mampu dengan tangan, kata Nabi, dengan lisan, omongin, sampein. Ya, Pak RT ngasih surat peringatan, awas ya, kalau satu hari nggak diindahin, dua kali surat indahan nggak diindahin, 3 kali tutup. Nah, itu juga dakwah. Ya, seperti itu. Yang ketiga, fa'ilam yastati, apabila dengan lisan juga tangan nggak mampu, lisan kita nggak berani ngomong, tapi qalbihi, dengan hati. Hati ini apa? Hati ini kita benci, bukan benci sama orangnya, tapi benci dengan karakternya, perilakunya, perbuatannya. Ya, kita benci itu dengan kelakuannya. Wah, saya gedek banget dengan kelakuannya dah. Tapi dengan manusia kita nggak boleh benci. Tapi kata Nabi apa di situ? Wadalika, yang demikian kita nggak mampu dengan tangan, terus kita lisan nggak mampu juga, kita benci doang nih, gedek doang, kata Nabi, wadalika adaful iman, itulah yang serendah-rendahnya iman. Nah, kalau iman yang tinggi, iman yang berani, ada kemaksiatan kita rubah, ada kemunkaran kita rubah dengan yang kita mampu. Ya, kemarin Indonesia lagi rame-ramenya, mohon maaf ya saya sebutlah, FPI begitu garang dengan kemunkaran, banyak yang nyeleteh, banyak yang begini, ya kan? Padahal kalau kita nggak mampu, kita nggak usah ikut komen lah, ya. Mereka kan juga punya aturan tuh, ya. Karena saya pernah ikut di dalamnya, ngelihat bahwa ketika mau gerebek satu tempat dikasih surat dulu, tutup nggak, 3 kali nggak, baru dah, kan begitu. Dianggapnya kan apa? Oh, FPI brutal, FPI begini. Padahal enggak, Pak. Jadi pernah waktu itu ya. Jadi kalau udah ada orang yang buat mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran, justru kita harusnya bahagia, bangga gitu ya. Jangan sampai negara kita ini musibah gara-gara maksiat, kan begitu ya. Nah, ini hadirin saudara. Jadi hadis ini sekali lagi mengingatkan juga dari Nabi buat kita bahwa kita ini adalah mengajak, harus ya, terutama sebelum kepada masyarakat kita, minimal ahlul bait kita, ahli keluarga kita jaga dah ya. Jangan sampai nanti anak-anak kita ngelihat kemungkaran, bahwa mereka santai-santai aja. Kita lihat ya, kita ajak anak-anak kita nih ya, diri kita ya. Jadi bukan cuma tugasnya presiden, gubernur, bupati, wali kota, RT RW atau ustaz-ustazah, enggak, tapi semua kita mengajak ya. Kita lihat lagi pada main, kita larang, itu udah omongan tuh, jangan main judi ya.
jangan minuman keras ya, nah, dan sebagainya, itu salah satu ajakan ya. Yang terakhir, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu la tahassadu. Jadi dari Abu Hurairah berkata, bersabda Rasulullah sallallahu la tahassadu, jangan hasud. Ingat, jangan hasud. Wala tanajasu, jangan saling dengki. Wala tabagodu, jangan saling memerangi, ya, jangan saling memarahi. Wala tadabaru, dan jangan saling berpaling. Wala tabi'u ba'dukum ala bai'i ba'din, dan jangan menjual dagangan di atas tawaran orang lain. Ya, ini saya potong dulu nih. Jadi Nabi melarang pertama la tahassadu, jangan hasud. Apa itu hasud? Ngompor-ngomporin. Kalau bahasa kerennya Pak De Selipto, Pak De Krisno, provokator. Ya, jangan kita menjadi provokator, hasud. Kompor, ya. Makanya ada Bunyamin lah, lagunya kompor meleduk, ya. Jadi kalau dihasut itu semakin orang bisa meleduk, ya. Jadi tidak boleh kita menghasut orang, memfitnah orang, atau ngompor-ngomporin, sehingga tadi tuh manusia yang lain benci kepadanya. Wala tanajasu, jangan saling dengki. Ya, ini kan penyakit hati nih, hasud, dengki, ujub, takabur, itu penyakit hati. Jangan dengki, ya. Gua gedek banget sama si hati, bro, ya. Gedek gitu ya, dengki gitu ya. Ngomongin mulu ya kejelekannya, ngomongin mulu keburukannya. Ya, jangan. Yang ketiga, wala tabagodu, jangan saling memerangi, jangan saling memfitnah. Jangan saling tabagodu, membenci, jangan. Ya. Ini larangan dari baginda Rasul. Wala tadabaru, dan jangan saling berpaling. Ya, jangan saling buang muka gitu. Ya. Kadang-kadang kita kan kalau lagi gedek buang muka, ya. Boleh kita marahan di dalam Islam, boleh, cuma 3 hari waktunya. Jangan lebih, ya, Bu. Ibu marah sama suami 3 hari, Bu, ya. Ya, jangan sampai berturut-turut, ya, ntar suami gak pulang-pulang lagi, ya. Ya, jadi ya, yang keempat nih. Jadi pertama, saya ulangi kata Nabi, jangan hasud, jangan dengki, jangan tabagodu, mencaci, memaki. Yang keempat, jangan saling berpaling. Yang kelima, wala yabi'u ba'dukum ala bai'i ba'din, jangan menjual sesuatu di atas jualan orang lain. Contoh begini, saya sama Pak Robi, ini saya jual apa dah? Ya, berapa harganya? 2 juta. Dia saya udah negosiasi nih. Kata Pak Robi, bentar ya. Ya, saya nungguin dulu. Nah, kata Guru Cacat, berapa saat 2 juta? 2 juta setengah dah. Ya, Pak Cacat 2 juta setengah. Padahal saya sudah, Pak Robi sudah nego sama saya. Saya jual sama Pak Cacat itu nggak boleh dalam masa akad. Ya, ini nih sering terjadi nih, jangan sampai nih. Jadi kalau barang sudah ditawar oleh orang lain, kita nggak boleh jual dulu. Kecuali begini tadi, Pak Robi, saya jual ini ya HP 2 juta nih. 3 hari kalau enggak ini saya jual sama orang lain. Nah, itu boleh, Pak, ada kalimat begitu. Jangan tadi ketika saya baru akad dengan Pak Robi, tahu-tahu Guru Cacat udah sama gua dah. Iya, 2 juta setengah kan lumayan gope. Nah, ini nggak boleh, Pak, karena saya sedang akad dengan Pak Robi. Tapi kalau tadi ada kalimat Pak Robi 3 hari atau 2 hari, ya saya tunggu ya. Kalau emang nggak ada, udah dah, saya jual sama orang lain. Nah, ini Pak, ini ingatan nih, ya. Jadi kalau kita udah ngejual, udah akad sama orang, jangan diakadin lagi. Ini hati-hati nih, ya. Nah, ini juga kan kehidupan di masyarakat kita sering begitu, Pak. Kehidupan kita nemuin, ya.
Nah, kita nemuin kan gitu. Jadi kalau kita menjual barang udah sama orang lain, tawaran sama orang lain, tunggu dulu waktunya. Ya. Kata Pak Robi, oke, Tad, saya beri waktu 2 hari ya, saya minta 2 hari. Pas 2 hari nggak ada, saya kabarin, gimana Pak Robi? Oh, udah saya nggak jadi dah, Tad, nggak punya duitnya. Nah, baru cacan, gimana Tad? Buat setengah ya udah, dapat gopek kan bahaya, ya. Itu. Jadi harus ada ikrarnya, jangan sembarangan. Ya, jangan sembarangan udah jual sono jual sini. Makanya Nabi sampai Siti Khadijah tertarik kepada Nabi karena Nabi jujurnya dalam berdagang, ya kan? Sehingga Nabi diberikan jodoh lah oleh Allah oleh Siti Khadijah karena saking jujurnya. Yang sobek dikasih tahu. Kalau kita kan enggak, jualan yang asem mah di bawah, yang manis di atas. Orang beli, yang banyak di pantai kadang-kadang Pak. Ayo sekilo sekian, timbang dah Pak. Pulang kadang-kadang salak nggak sekilo, banyak kesalahannya, banyak ya. Coba kita enggak, ya, jangan sampai nih. Jadi ini larangan ketemu nih hadisnya. Jadi tidak boleh menjual di atas jualan orang lain. Artinya tidak boleh kita menjual ketika kita sudah akad kepada orang lain sebelum ada waktu yang ditentukan. Ya. Lantas kata Nabi, wakunu, maka jadilah engkau ibadallah, hamba-hambanya Allah, ikhwanan, yang bersaudara. Nah ini hadisnya jelas nih. Al muslimun akhul muslim. Muslim adalah saudara muslim. La yazlimuhu, dan tidak boleh menzalimi, wala yahzuluhu, dan tidak boleh saling menganiaya, wala yakjibuhu, dan tidak boleh saling berdusta, wala yahfiruhu, dan tidak saling mengejek, ya. Kata Nabi itu. Lantas apa? At-taqwa hahuna, sehingga Nabi bilang takwa itu di sini. Nabi sambil menunjukkan tangannya kepada sahabat, at-taqwa hahuna, takwa itu di sini. Sampai berapa? Salasa marot. Sampai Nabi bilang takwa di sini, takwa di sini, takwa di sini. Sampai 3 kali Nabi bilang bahwa takwa itu di hati. Ya. Nah, ini. Lantas yasibul imri'i min syarri ayyahfiruhu akhul muslim. Ya. Sehingga kita harus memudahkan urusan-urusan saudara kita, ya, sehingga kita akan menjadi saudara orang muslim yang lain. Kullu muslim, setiap muslim, alal muslim, atas muslim yang lain, haram. Apa? Di damuhu, darahnya, wa maluhu, hartanya, wa irduhu, kehormatannya. Nah, kita harus jaga tuh. Kita nggak boleh, apalagi sampai membunuh sesama muslim, nauzubillah. Karena nggak boleh darah orang muslim sama muslim, nggak boleh, kita jaga harusnya. Maluhu, hartanya jangan dirampok. Wa irduhu, kehormatannya harus dijaga. Ya, makanya kalau kita mendapat berita, mohon maaf nih, mendapat berita yang nggak benar, jangan menyebar kemana-mana. Kan kalimat apa? Tabayyun, jaga kehormatannya. Kadang-kadang kita kan lemes. Kadang-kadang kita mah lemes, tahu lemes Pak? Ya lemes gitu. Baru dapat berita, tahu-tahu, oh iya benar dia mah, padahal bohong. Hoax. Nah makanya ada kalimat tabayyun. Nah kita orang muslim harus wa'urduhu, jaga kehormatannya, jangan dibicarakan. Makanya sebaik-baik orang ketika meninggal jangan dibicarakan apa? Keburukannya, justru dibicarakan kebaikannya. Tutup, kita tahu nih Ustadz Patah jelek, ketika dia mati jangan diomongin kejelekannya, ya, bahkan tutup. Makanya seorang amilin, orang yang memandikan jenazah itu punya syarat apa? Harus menjaga dia punya marwahnya. Jaga tuh, nggak boleh mengumbar. Orang yang amanah nggak boleh dibicarakan keaibannya, walaupun ada secara fisik, ya. Misalkan saya meninggal, misalkan siapa Ustadz Ali mandiin saya karena beliau seorang amil, nggak tahu ketika saya hidup ternyata saya punya cacat di badan. Ini yang kecilnya aja. Ketika memandikan Ustadz Ali ngelihat, oh Ustadz Patah kok ada cacat, jangan dibicarain, tutup tuh. Apalagi aib yang bicara masalah hubungan dengan Allah atau dengan manusia.
Itu Pak penting. Kalau amil yang mandiin orangnya lemes, ganti Pak. Atau ibu-ibu mohon maaf nih yang amilinnya ibu-ibu, ya jaga mulutnya. Kan kita nggak tahu, saya teman Pak Cacan, tahu-tahu saya mandiin Pak Cacan, saya ngikut mandiin, tahu-tahu ada cacat, saya ngomong, waduh Pak, dosa saya. Nggak boleh dibicarakan aibnya. Nah, di sini kalimatnya larangan, haram bagi orang muslim, para muslim lain apa? Melukai darahnya, mengambil hartanya, dan membicarakan kehormatan atau kejelekan. Jaga kehormatan kita ya. Jadi kalau ada sesuatu yang informasi yang kurang bagus, kalimatnya dari ilmu fikih tabayun, klarifikasi. Jangan ngomongin orang di belakangnya, belum tentu itu benar. Nah kita kan ngeri Pak, ayat tadi tuh hasud, dengki, ya saling mencaci, berpaling, saling berpaling, nanti terjadi begitu. Nah makanya ada di hati kita. Kata Nabi, at-taqwa ahuna, takwa itu ada di sini ya. Nah ini kita ingin menjadi orang-orang yang muslim yang sejati. Mudah-mudahan kita terhindar dari hasud, terus tabah hasu, ya dengki, terus tabah godu, saling membenci, tabah baru saling berpaling, nauzubillah. Kita jangan ya. Bahkan kepada sesama saudara yang bukan agama pun kita masih harus saling menghormati kan gitu. Ya walaupun dia beda keyakinan, beda akidah, beda agamanya, tetap kita harus saling menghormati, ya saling menghargai, toleransi tadi hadis saudara ya. Jadi itu ya Bu. Jadi yang terakhir hadisnya di dalam riwayat Imam Muslim ini ya, Nabi memberikan larangan dan Nabi juga memberikan larangan yang keras ya. Jadi kalau kita menjadi ingin muslim yang sejati, ya takwa kita bukan ke orang lain. Takwa di sini satu keluarga, suami, istri, anak punya takwa masing-masing. Ya, nah mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapat kemuliaan Allah Subhanahu wa taala dan kelak kita selalu menjalankan apa yang menjadi perintahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, sudah jam 6 lewat 5 menit. Ada pertanyaan? Cukup? Kita bagi waktu ya. Mudah-mudahan ada yang manfaat dari yang kita sampaikan dan apa yang menjadi harapan dari baginda Rasul. Ya kita menjadi orang-orang yang bisa mendawamkan sunnahnya walaupun nggak semua ya, menjalankan sunnahnya itu yang akan dicintai oleh baginda, karena kita ingin mendapat apa? Syafaat nanti di hari kiamat ya. Kita ingin mendapat pertolongan karena nggak ada tolongan lain kecuali tolongan Allah dan Rasul, terutama Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita orang-orang yang dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin alayya nahya wa alayha namut wa alayha nub'atsu insyaallah ta'ala wa anta minal aminin fa bi rahmati wal karami innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma iftah lana abwabal khair wa 'ababal barakah wa 'ababal ni'mah wa 'ababal rizqi wa 'ababal quwwah. Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi ya Mu'in ya Rahman ya Rahim ya Wadud aghnina ya Allah bihalalik an haramik wa bifadlika amman siwak. Allahumma yassir umurana wa balligh maqasidana. Allahumma yassir umurana wa balligh maqasidana. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamna warhamhuma kama rabbayana sagara wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahyahi minhum wal amwat mimma
masyariqil ardi ila magharibiha min ummatin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam bi fadlik subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Ibu bapak, demikian yang dapat kita kaji pada pagi hari ini. Saya mudah-mudahan setiap hari minggu berikutnya kita diberikan sehat oleh Allah, diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa kembali di tempat dan waktu yang sama. Mohon maaf lahir dan batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.